Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Banis Manzai, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Agape Entikong. Itu tadi perjalanan yang saya lewati ke pos Pelkes dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX King tahun 2016. Setelah 2 tahun menggunakan sepeda motor ini, saya menyimpulkan bahwa sepeda motor ini tidak cocok digunakan untuk di jalanan berbatu lumpur ke pos Pelkes. Padahal ada 8 daerah wilayah pelayanan GPIB Bukit Agape Entikong yang harus melalui perjalanan perbukitan dan lembah. Sesuai pengalaman saya menggunakan sepeda motor ini selama 2 tahun, ada beberapa kekurangannya seperti berikut ini. Yang pertama, ban motor bulat licin, sangat lamban di jalan berbatu, dan suka tergelincir di jalanan becek atau lumpur. Saya sudah 2 kali terjatuh di tanah yang berlumpur. Yang kedua, bentuk yang pendek membuat motor ini sering tersangkut di batu yang besar. Yang ketiga, mesin sering panas berlebih karena digas maksimal saat melewati lumpur atau becek. Akibatnya mesin mati dan tidak bisa dinyalakan sampai kembali dingin. Yang keempat, motor sudah berusia 5 tahun, banyak bagian yang sudah rusak karena memang bukan untuk jalanan perbukitan. Hal ini otomatis mengharuskan penggantian beberapa bagian yang memakan biaya yang besar secara rutin. Dengan kondisi sepeda motor yang seperti itu, kami mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu semua untuk boleh menyumbangkan dana dalam pembelian sepeda motor trail yang cocok untuk perjalanan di perbukitan, lembah yang berbatu dan berlumpur seperti di pos Pelkes. Bantuan dari Bapak Ibu semua dapat disalurkan ke nomor rekening GPIB Bukit Agape Entikong yang tertera di bawah ini. Atas perhatian dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara semua, kami mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara, pemirsa setia Night Call dan Morning Call GPIB. Saya Pendeta Banis Manzai mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah mengirimkan sumbangan untuk pembelian motor trail. Sumbangan yang sudah masuk adalah sebesar 6 juta rupiah dari target pembelian motor sebesar 34 juta rupiah. Kami masih mengharapkan bantuan atau sumbangan dari Bapak Ibu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus sumber berkat melimpahi Bapak Ibu dengan rezeki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Jumpa kembali dengan opa, oma, orang tua, para pemuda, anak-anak yang terus setia dengan program Night Call GPIB. Saya Pendeta Novita Rismayanti Pesireron, saat ini bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Petrus, Jalan Musi nomor 19, Jakarta Pusat. Ibu Bapak yang terkasih, sebelum kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih dan rahmat, betapa kami bersyukur untuk segala yang terlihat dan ternikmati di sepanjang kehidupan kami. Dan hari ini kami kembali mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mendalami firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Demi Kristus Tuhan, Sang Penebus, kami berdoa. Amin.
Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 21, ayatnya yang ke-29 dan ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Ada seorang psikolog bergelar doktor dari Harvard University bernama Gordon Allport. Beliau memperkenalkan untuk pertama kali kata prasangka, yang berarti perasaan, kesimpulan yang berdasarkan dari perasaan atau pengalaman yang dangkal terhadap seseorang atau kelompok. Itu kata Gordon Allport. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasangka itu didefinisikan sebagai pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum sesuatu itu diketahui, disaksikan, dan diselidiki. Apalagi jika salah satu faktor munculnya prasangka itu sudah dipersiapkan oleh lingkungan atau kelompok. Dengan sengaja berprasangka. Dari dasar arti, dari dasar definisi, dan dari faktor munculnya, maka sangat jelas bagi kita bahwa prasangka itu berbahaya. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kalau kita kembali mengingat latar belakangnya, ini terjadi setelah perjalanan misi Rasul Paulus yang ketiga. Biasanya Paulus dari Antiokhia kembali ke Antiokhia, tetapi dalam misi perjalanannya yang ketiga, dari Antiokhia Paulus sampai di Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, Paulus menjumpai Yakobus muda untuk menceritakan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam pelayanan Paulus lewat misinya. Tetapi kita melihat reaksi yang sungguh berubah. Awalnya begitu banyak orang yang mendengar dan terkesima dan kemudian menggabungkan diri dengan Paulus, tetapi ada banyak juga yang menolak. Dan dalam bacaan kita, walaupun tidak terbaca, di ayat 27 ada orang-orang Yahudi yang datang dari Asia, melihat Paulus di dalam bait Allah dan kemudian bereaksi. Dan reaksinya itu sangat negatif, menghasut dan menangkap Paulus. Bahkan dalam bacaan kita ada kata perlakuan kekejaman fisik yang dilakukan terhadap Paulus. Apa yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu menangkap dan menyeret Paulus? Ini adalah soal prasangka. Jika kita membaca ayat-ayat sebelum ayat 29 bacaan kita, ada beberapa prasangka yang memang ditujukan kepada Paulus dari orang-orang Yahudi yang datang dari Asia itu. Yang pertama misalnya, pengajaran Paulus itu dianggap menentang pemerintah. Yang kedua, prasangka yang ditujukan kepada Paulus bahwa pengajaran Paulus dianggap menentang hukum Taurat dan tempat ini. Tempat ini itu berarti bait Allah. Bahkan juga prasangka yang ketiga adalah dalam bacaan kita tersebut mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa Trofimus ke dalam
bait Allah. Siapa Trofimus, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Dalam bacaan kita di ayat 29 hanya tersebut bahwa Trofimus seorang yang berasal dari Efesus. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 4, kita juga bisa mendapatkan bahwa Trofimus adalah teman seperjalanan dari Paulus. Dan satu lagi, nama Trofimus tersebut dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 20, Trofimus disebut sebagai orang yang pernah ditinggalkan oleh Paulus di Miletus karena Trofimus dalam keadaan sakit. Inilah yang terjadi, bahwa orang-orang Yahudi merasa bahwa tidak benar Paulus membawa seorang yang berasal dari Efesus itu ke dalam bait Allah, dan itu dianggap sebagai sebuah kenajisan. Prasangka-prasangka ini menimbulkan kegemparan di seluruh kota. Itu yang terbaca di ayat 30. Pengadilan massa pun berlaku. Mereka menangkap Paulus dibarengi dengan tindakan fisik, menyeret Paulus keluar dari bait Allah. Bahkan kemudian pintu bait Allah itu ditutup sebagai pertanda bahwa Paulus tentu saja tidak boleh masuk lagi, termasuk juga orang-orang yang bersamanya. Sungguh prasangka itu memang sangat berbahaya, karena berakibat pada kekejaman perilaku seseorang. Kekejaman itu bisa berupa kekejaman verbal atau juga kekejaman fisik yang dialami oleh Paulus. Akhirnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan. Marilah kita berhati-hati dengan sikap prasangka. Sebaiknya lakukanlah tindakan preventif untuk tahu lebih dahulu, untuk menyaksikan lebih dahulu dan menyelidiki lebih dahulu sebelum membuat kesimpulan. Saring dan filterlah segala sesuatu yang disebut berita yang kita dengar, untuk bisa kita respon dengan sangat bijaksana. Bahkan dalam kehidupan sekarang, Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua jemaat Tuhan diharapkan untuk optimal melakukan sinergi bersama dan membangun jejaring dengan siapapun, bahkan di luar dari tembok gereja. Bagaimana kalau kita berangkat dengan berprasangka? Hari ini juga kita sebagai jemaat Tuhan terus harus memiliki aksi konkret, bukan berprasangka, tapi kita harus ikut mensukseskan program vaksinasi sampai tujuan herd immunity itu tercapai. Jemaat Tuhan juga tidak akan berprasangka terhadap pimpinannya, tetapi kita akan terus berdoa untuk pemimpin negara, untuk pemimpin gereja, terus bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan hikmat dari Tuhan. Marilah kita menjaga hubungan dengan sesama dan tidak berangkat dari apa yang disebut prasangka. Pada akhirnya refleksi kita, jangan menuntun mulut dengan hasil prasangka untuk bertutur hal-hal yang buruk bagi ciptaan Tuhan yang lain. Jangan juga memanipulasi jari jemari dengan hasil prasangka untuk merangkai kata dan kalimat di ruang publik yang jauh dari warta membangun diri dan sesama. Namun, bila pikiran dan tutur kita bercela, maka kita akan mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur hari ini kembali
secara virtual boleh mendengar renungan firman Tuhan. Jauhkanlah daripada kami sikap prasangka, tapi biarlah kami terus mencari fakta yang sebenarnya dan membuat kesimpulan yang positif. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami. Dan saat ini kami mau terus berdoa, jikalau pikiran dan tutur kami tidak berkenan kepadamu, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Kami ingin menyerahkan untuk memimpin bangsa dan negara kami. Kami tidak akan berprasangka negatif, tetapi kami terus akan mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kami juga pada hari ini mau berdoa untuk gereja Tuhan. Biarlah seluruh jemaat Tuhan di dalamnya boleh terus melakukan hal-hal yang baik, tidak berangkat dari prasangka, tetapi berangkat dari fakta untuk terus bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan secara baik. Baik dalam lingkup di dalam gereja Tuhan, bahkan ketika kami menjalin jejaring dengan saudara-saudara kami yang tidak seiman dengan kami. Ya Tuhan, jagalah keharmonisan dalam kami melakukan tindakan-tindakan konkret bersama dengan saudara-saudara kami di luar dari gedung gereja. Kami ingin menyerahkan kepada Tuhan untuk segala kondisi yang ada sampai dengan hari ini. Kami tetap melihat bahwa pekerjaan Tuhan terus berlangsung dan pekerjaan Tuhan itu baik adanya. Segala sesuatu semakin baik keadaannya dan kami mengucap syukur. Pemulihan boleh terjadi dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan bernegara. Dan saat ini Bapa dalam surga, kami juga mau menyerahkan untuk proses yang sedang dipersiapkan dalam persiapan persidangan 21 pada akhir bulan Oktober. Ya Tuhan, segala sesuatunya biarlah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati semua pihak yang terkait menyelenggarakan persidangan sinode ke-21. Dan pada akhirnya Tuhan, setiap pendengar setia yang menyaksikan program Night Call GPIB, orang tua, lanjut usia, bahkan pemuda dan juga anak-anak, berkatilah setiap keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Dan secara khusus untuk penyelenggara program Night Call GPIB, siapapun mereka yang terlibat dan dilibatkan Tuhan untuk melakukan pelayanan melalui program Night Call GPIB, ya Tuhan, kehidupan mereka pribadi dan keluarga diberkati. Inilah rangkaian syukur kami dalam doa. Segala sesuatunya kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.